Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini nih, kita punya materi menarik yang Anda bagikan. Kita mau coba kupas soal 5 jenis masalah berat yang sering kita hadapi, ya kan? Dan gimana respon iman menurut sumber ini. Katanya sih ini kayak panduan gitu ya, buat orang percaya. Iya, betul. Sumber Anda ini mencoba mengelompokkan tantangan hidup yang berat. Itu jadi bukan sekedar daftar masalah aja gitu, tapi lebih kayak ngasih kerangka berpikir gimana iman menurut teks ini ya bisa jadi respons aktif di tengah situasi sulit. Oke, oke. Menarik. Kita langsung aja ya. Yang pertama nih, di catatan Anda, itu soal kehilangan dan duka mendalam. Hmm, Ini bisa macam-macam ya, kematian, mungkin gagalnya mimpi besar, atau ya kehilangan lainnya lah. Nah, yang unik nih, responsnya itu bukan malah suruh tegar gitu ya. justru itu dianjurkan buat ya mengizinkan diri berduka, tapi di hadapan Tuhan. Hmm. Sumbernya kan merujuk ke Mazmur tuh, yang bilang Tuhan dekat sama yang patah hati. Sama Matius juga soal penghiburan. Tapi tetap ada arahnya ke pengharapan kekal. Iya, iya. Jadi nggak menyangkal sakitnya, tapi dibawa ke Tuhan ya. Oke. Nah, dari situ lanjut ke tantangan lain di materi Anda. Kesulitan ekonomi dan tekanan hidup. Nah, ini juga umum banget ya. Bisa soal finansial, bisa juga beban kerja yang, wah berat banget gitu. Terus gimana tuh respon iman versinya? Perspektifnya gini, kita tetap usaha ya, jujur, tanggung jawab, tapi intinya itu penyerahan diri. Terus ada istilah mendahulukan kerajaan Allah. Mungkin maksudnya prioritas spiritual ya. Oke, di Matius itu ya. Iya, betul. Sama percaya kalau Tuhan itu pelihara kita, kayak di Filipi. Jadi fokusnya tuh membangun ketekunan, bukan malah jadi pahit sama keadaan. Oke, oke. Dari tekanan luar, sekarang masuk yang lebih dalam lagi nih, yang juga dibahas. Pertarungan batin. Ini personal banget ya. Depresi, cemas, rasa nggak berharga. Iya. Nah, di sini gimana? Anjurannya apa? Kuncinya di pembaruan budi. Itu dari Roma kan? Maksudnya kita secara sadar nih, ubah pola pikir kita. Ganti mindset gitu ya? Persis, sesuai prinsip iman. Pegangannya itu identitas kita dalam Tuhan, bukan omongan orang atau rasa takut kita sendiri. Ada juga rujukan ke Timotius soal roh keberanian, bukan ketakutan. Oh ya, sama peran komunitas iman disebut juga. Sebagai support system ya? Betul, tempat pemulihan gitulah. Menarik ya, selalu ada penekanan ke respons internal yang aktif. Oke, terus apa lagi? Berikutnya, ada penganiayaan atau ketidakadilan. Nah, loh. Wah, ini berat nih. Kalau kita merasa diserang atau dirugikan karena keyakinan kita, gitu ya? Iya, dan respons yang dianjurkan itu lumayan radikal kalau pakai ukuran duniawi. Gimana tuh? Jangan balas jahat, malah kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu Roma juga. Terus, ya mengampuni, serahin penghakiman ke Tuhan. Wow. Bahkan ada pandangan kalau menderita demi kebenaran itu ada berkatnya sendiri. Kayak di Matius pasal 5 itu. Itu sudut pandang yang menantang ya. Oke, terakhir nih di materi Anda. Soal penantian yang panjang. Nunggu jawaban doa, nunggu situasi berubah. Atau nunggu jodoh mungkin. Bisa jadi, bisa jadi. Terus gimana sikapnya kalau nunggu lama gini? Dianjurkannya itu menanti tapi aktif, penuh harap. Bukan pasif atau malah ngomel-ngomel gitu. Ada keyakinan sama waktunya Tuhan yang dianggap terbaik. Jadi masa nunggu itu malah kesempatan buat tumbuh. Iya, kayak di Yesaya itu kan dapat kekuatan baru. Atau Yakobus soal sabarnya petani. Oke, lengkap nih 5 area. Kalau ditarik benang merahnya dari semua ini, gimana? Apa yang paling menonjol dari sumber ini menurut Anda? Yang paling kelihatan itu konsistensinya ya. Respon iman yang digambarkan itu bukan denial. Bukan pura-pura kuat atau nggak ngerasain sakit. Justru sebaliknya. Mengakui gitu ya? Iya, mengakui realitas sulitnya. Tapi nah ini kuncinya. Memilih untuk bersandar aktif sama Tuhan, sama janji-janjinya. Terus ngelihatnya pakai kacamata jangka panjang, perspektif kekal gitu. Jadi bukan janji hidup bebas masalah. Bukan, tapi janji penyertaan dan kekuatan di dalam masalah itu. Fokusnya jadi geser kan? Dari sekedar nyari solusi instan, jadi mencari Tuhan di tengah-tengah situasi itu. Jadi intinya hadapi realitas sulit dengan sandaran iman aktif dan perspektif jangka panjang.
Oke, kayak kutipan penutup dari sumber Anda itu ya, Roma 8:28. Betul sekali, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu fondasinya. Nah, buat Anda yang mendengarkan, gimana nih pandangan dari sumber ini? Ada nggak satu aspek, entah jenis masalahnya, atau respons iman yang disarankan tadi, yang mungkin terasa klik atau ngasih sudut pandang baru buat Anda saat ini? Dan mungkin satu pertanyaan lanjutan ya dari Roma 8:28 tadi. Kalau kita terima ide bahwa Tuhan itu bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan, bukan berarti situasinya baik ya, tapi Tuhan bekerja di dalamnya, kira-kira gimana ya cara kita belajar ngenalin atau nyari wujud kebaikan yang lagi Tuhan kerjakan itu? Apalagi kalau situasinya sendiri, ya gitu deh, belum berubah, masih berat banget rasanya. Nah itu mungkin sesuatu buat kita renungkan sama-sama lebih dalam.